Salam Media Sriwijaya. Palembang menjadi salah satu destinasi wisata terfavorit di Sumatera. Selain destinasi kuliner, olahraga, wisata religi, dan lain-lain. Apabila Anda berliburan ke Palembang, jangan lupa mengunjungi Pulau Kemaro yang letaknya di tengah Sungai Musi tidak jauh dari Jembatan Ampera dan Pabrik Pusri, karena pulau yang satu ini memiliki cerita unik dan keistimewaan yang sangat melegenda. Dan sejuta pesona wisata yang menarik untuk dikunjungi serta memiliki cerita unik dan keistimewaan yang sangat melegenda. Pulau ini cukup unik karena terbentuk dari proses alam di Sungai Musi berpuluh tahun lampau, di mana tanah dan lumpur yang terbawa aliran Sungai Musi akhirnya berkumpul di muara sungai dan membentuk Pulau Kemaro tepat di titik pertemuan antara sungai dan laut. Pengunjung bukan hanya dari Palembang, namun ada dari Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia, bahkan luar negeri seperti umat Tionghoa dari Malaysia, Singapura, dan Thailand dan lain-lain. Utamanya kemeriahan di Pulau Kemaro terjadi pada perayaan Cap Gomeh. Pantauan Media Sriwijaya TV, Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023, ribuan pengunjung terus berdatangan dan merayakan Cap Gomeh, Palembang. Selain ribuan lampion dan pernak-pernik di pulau yang terletak di tengah Sungai Musi itu, juga dilengkapi dengan fasilitas wisata kuliner dan oleh-oleh khas Palembang. Ada sekitar 100 UMKM yang membuka stand di sana. Apalagi tahun ini pemerintah telah membuka lebar-lebar kegiatan setelah lebih 2 tahun terhenti akibat diterjang pandemi COVID-19. Kemeriahan itu terlihat jelas saat ribuan pengunjung hadir dan memadati kawasan tersebut. Istilah Cap Gomeh memang tak asing berkaitan dengan Imlek. Cap Gomeh adalah salah satu tradisi yang berhubungan dengan perayaan Tahun Baru Imlek yang dirayakan beberapa hari setelah dirayakannya Tahun Baru Imlek. Cap Gomeh adalah malam purnama pertama pada Tahun Baru Imlek. Secara umum, Cap Gomeh dikenal sebagai saat puncak sekaligus penutupan Tahun Baru atau penutup dari rangkaian Tahun Baru Imlek. Cap Gomeh dirayakan pada tanggal 15 bulan pertama Imlek. Istilah Cap Gomeh berasal dari dialek bahasa Hokkien yang artinya malam ke-15. Secara harfiah, Cap Gomeh artinya Cap 10, Go 5, Meh malam. Perayaan Cap Gomeh Pulau Kemaro Palembang yang menandai akhir perayaan Tahun Baru Imlek Siu Kelinci Air dirayakan warga keturunan Cina. Sejarah Cap Gomeh sudah ada sejak abad 2 Masehi di era dinasti Han, dinasti kekaisaran di Tiongkok, China. Tradisi Cap Gomeh ini kemudian terbawa sampai ke Indonesia melalui akulturasi dari masyarakat Tionghoa Peranakan. Tradisi perayaan Cap Gomeh lebih bersifat sosial yang dimeriahkan dengan pesta rakyat. Perayaan Cap Gomeh biasa diisi dengan kegiatan berpawai, arak-arakan pertunjukan barongsai berjalan hingga menyalakan lampion sebagai dekorasi. Keseruan perayaan Cap Gomeh tahun 2023 lebih ramai dibandingkan tahun sebelumnya. Terlihat banyak warga keturunan etnis Cina melakukan ritual Cap Gomeh di kelenteng Hak Chin Hue, tempat yang diyakini tempat pemakaman Pangeran Tan Bun An dan Putri Siti Fatimah. Selain itu ada lagi pertunjukan atraksi barongsai, yang digemerlap lampion, dan hamparan lilin berhasil menghibur pengunjung. Perayaan Cap Gomeh Pulau Kemaro dengan pagoda setinggi 45 meter yang berada di tengah pulau merupakan salah satu perayaan yang Lokasi Pulau Kemaro di Palembang. Pulau Kemaro terletak di kawasan Sungai Musi dan bisa ditempuh dalam waktu 20 menit dari dermaga Benteng Kuto Besak. Pulau ini tidak terlalu besar karena luasnya kurang lebih hanya 30 hektar. Namun, Pulau Kemaro tidak pernah sepi karena selalu dipadati oleh wisatawan. Untuk dapat menuju ke pulau ini masyarakat diberikan beberapa pilihan transportasi, bisa via jalur perairan atau bisa juga via jalur darat dengan melewati tongkang berjajar belakang yang menghubungkan ke lahan parkir di kawasan Sei Selayur, Kalidoni, Palembang. Sementara, bagi masyarakat yang hendak naik dari tempat wisata Benteng Kuto Besak BKB, Jembatan Ampera pengunjung akan dihadapkan dengan panorama Sungai Musi naik. Legenda kisah cinta di Pulau Kemaro. Kisah Pulau Kemaro dipercaya berasal dari legenda cinta seorang saudagar Tiongkok dan putri asli Palembang. Sang saudagar Tiongkok bernama Tan Bun An jatuh cinta kepada Siti Fatimah.
Tan Bun An lalu memboyong sang pujaan hati ke Tiongkok untuk meminta restu dari orang tuanya. Setelah merestui pernikahan sang anak, orang tua Tan Bun An lalu memberikan hadiah berupa 7 guci besar kepada sang anak dan menantu. Tan Bun An dan Siti Fatimah lalu berlayar pulang ke Palembang dengan membawa guci-guci pemberian orang tuanya. Saat masih berada di tengah Sungai Musi, Tan Bun An penasaran dengan isi guci-guci itu lalu membukanya. Maka terkejutlah Tan Bun An melihat guci berisi sawi-sawi asin. Hal tersebut membuat Tan Bun An marah dan melemparkan guci-guci itu ke Sungai Musi. Ketika hendak melempar guci ketujuh, tanpa sengaja guci tersebut jatuh dan pecah di perahu. Ternyata guci pecah itu berisi harta benda yang permukaannya ditutupi sawi-sawi asin. Tan Bun An yang sudah membuang 6 guci lantas menyesali perbuatannya. Tanpa pikir panjang, Tan Bun An segera melompat ke air untuk mengambil kembali guci-gucinya. Melihat hal tersebut, sang pengawal pun ikut terjun untuk membantu majikannya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Tan Bun An dan pengawalnya tak kunjung muncul ke permukaan sungai sehingga membuat Siti Fatimah panik. Hingga akhirnya Siti Fatimah memutuskan untuk lompat ke air dan mengalami nasib yang sama dengan Tan Bun An serta pengawalnya. Beberapa waktu kemudian, muncullah pulau kecil di tempat Tan Bun An dan Siti Fatimah terjun ke Sungai Musi. Pulau tersebut dinamai Kemarau yang artinya kemarau karena tidak pernah terendam air meskipun arus gelombang Sungai Musi sedang tinggi. Kisah asal-usul inilah yang juga menarik keingintahuan para wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Kemarau dan berziarah ke makam Tan Bun An serta Siti Fatimah. Bapak mau kemana, Pak? Media Sriwijaya dari Pulau Kemarau melaporkan acara kegiatan Kaprumen yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023. Sampai ketemu di kegiatan dan acara Media Sriwijaya berikutnya.